dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihat aku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dan menghormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berolah ini dengan bahagia. Bunda Maria yang tak bernoda, Satu Yesus Bapa dan Tuanku, layak pelindungku, doakan aku. Setelah Yesus membasuh kaki para rasul dalam perjamuan malam terakhir di rumah milik Santo Markus, kita ingat pada saat itu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Kita sudah sering sekali mendengarkan kata-kata ini. Setiap kali saya merayakan Misa Kudus, inilah kata-kata yang dalam liturgi dipakai untuk mengkonsekrasikan roti dan anggur. Dengan kata-kata ini, roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Malam ini, mari kita renungkan kembali kata-kata Tuhan Yesus ini. Karena sesuatu yang sering kita dengar, yang tiap hari kita alamin, kadang-kadang kalau kita tidak waspada, kita kehilangan maknanya. Dan soal Ekaristi ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita renungkan kembali kata-kata Tuhan Yesus ini. Kita untuk merenungkan itu, kita ingat pertama kali ketika Yesus mewahyukan tentang sakramen Ekaristi ini. Itu terjadi di Kapernaum. Sebagaimana kita baca dalam Injil Santo Yohanes bab ke-6. Dan pada saat itu dia menyatakan kepada orang-orang Yahudi, inilah roti hidup yang turun dari surga. Jadi dia menunjukkan, menamakan dirinya, inilah roti, makanan yang bagi jiwamu datang dari surga. Lalu dia katakan, barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Kita ingat bahwa salah satu mujizat yang terbesar adalah Ekaristi. Karena roti dan anggur bentuk luarnya sama. Tetapi setelah konsekrasi, roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Lalu kita ingin bertanya, apa tujuan Yesus melakukan hal ini? Terutama setelah kita sadar mengikuti peristiwa tiap-tiap hari dalam
penderitaan Tuhan Yesus yang kita peringatnya selama pekan suci. Yesus harus menderita demikian banyak. Agar apa? Memberikan tubuh dan darahnya bagi kita. Kenapa dilakukan itu? Ya, dengan akal sehat kita, tentu akal sehat dengan iman selalu harus berjalan bersama-sama. Kita bisa mengerti kenapa Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darah bagi kita. Karena dia tahu sungguh, seperti dia katakan sendiri, setelah dia kembali ke rumah Bapa, banyak penderitaan yang akan kita alami. Musuh-musuhnya akan mengobrak-abrik gerejanya. Para pengikutnya akan menderita. Sebagaimana mereka menyiksa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, itu kita sudah lihat di dalam kehidupan para rasul, para orang kudus. Malah beberapa dari mereka malah harus menyerahkan nyawanya menjadi seorang martir dalam gereja Katolik. Jadi untuk bisa hidup sesuai dengan kehendaknya di dunia ini, agar iman kita teguh, kita perlu bantuan dari atas. Sendirian kita tidak bisa. Yesus memberikan tubuh dan darahnya sebagai makanan bagi jiwa kita, karena dia ingin menemani kita. Tidakkah kita ingat di dalam Injil 1 Yohanes ketika Yesus menjelaskan bahwa kita harus bersatu dengannya seperti pokok anggur bersatu dengan cabang bersatu dengan pokok anggur. Demikian intim. Setelah itu kita ingin kata-kata Tuhan Yesus. Tinggallah dalam aku. Di Injil Santo Yohanes, di Kapernaum itu, ketika Yesus bicara mengenai pertama kali mengenai Ekaristi, dia menyatakan siapa yang makan tubuh dan darahnya, dia tinggal dalam kita dan kita akan tinggal dalam dia. Jadi keinginan Tuhan Yesus memberikan hidupnya pada kita, memberikan tubuh dan darahnya agar kita bisa bersatu dengannya. Supaya kita bisa mengalami hidupnya. Dia ingin kita berbagi hidup kita padanya. Karena dia juga ingin berbagi hidupnya kepada kita. Alangkah mulianya misteri Ekaristi ini. Tambah lama kita renungkan, tambah kagum kita dibuatnya. Ya, memang untuk keselamatan kita, supaya kita di tengah dunia ini terus mampu berhidup bersatu dengannya. Supaya selama kita di dunia ini terus iman kita berkembang. Untuk itu Tuhan mengirimkan kita segala bantuan yang kita perlukan. Sakramen. Salah satu sakramen sama Ekaristi bukan saja saluran rahmat, tapi
kita juga menerima tubuh dan darahnya. Tuhan Yesus juga memberikan kita bundanya supaya mendampingkan kita dalam menghadapi segala kesulitan dalam hidup ini. Harapan supaya tetap iman kita teguh dan berkembang sampai akhir hidup kita. Jadi segala apa yang telah dijalankan oleh Tuhan, Tuhan telah jalankan. Ya, Yesus datang ke dunia ini, wafat di kayu salib, karena cintanya kepada kita. Ekaristi sangat menandakan kepada kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bersama kita. Tidakkah kita ingat kata-kata Yesus terakhir yang sebelum dia naik ke surga, yang kita baca dalam kitab bagian akhir kitab Injil Santo Matius. Tadi di Galilea, di mana Yesus naik ke surga, para murid menyaksikan kejadian demikian tersebut. Kata-kata terakhirnya tidak lain daripada memberikan tugas, misi kepada para rasul, supaya mereka pergi ke seluruh dunia, mengajarkan pada semua orang apa yang dia telah ajarkan. Karena inilah jalan keselamatan. Lalu setelah itu dia katakan demikian, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Yesus kepada para pengikutnya. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Bukankah Ekaristi cara yang demikian jelas, di mana kita bisa katakan Tuhan hadir di antara kita. Jadi Tuhan itu tidak menyertai kita hanya dalam melalui iman kita. Tuhan yang tidak bisa kita lihat. Tapi Tuhan juga menyertai kita dalam bentuk sakramen. Kita bisa rasakan, kita bisa pegang. Ya, sakramen Ekaristi selalu merupakan bantuan yang besar sekali bila kita sungguh-sungguh mencintainya, agar kita bisa hidup selalu dalam kehidupan kehadiran Tuhan. Sadar bahwa Tuhan itu setiap saat selalu berserta kita. Karena cintanya kepada kita. Di kitab Jalan, kita menekankan pentingnya kita selalu ingat akan Tuhan dimanapun kita berada. Hiduplah di dalam kehadiran Tuhan, dan engkau akan memiliki kehidupan adekotranti. Ya, di tengah dunia awam selalu penuh dengan kesibukan. Tidak jarang karena kesibukan demikian kita lupa, awam lupa apa yang terpenting dalam hidup ini. Di dalam menghadapi segala kesulitan selama kita hidup ini selalu saja ada kesulitan. Karena itu kita harus memikul salib kita. Itu kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Namun kalau kita tahu kita bersatu dengan Tuhan Yesus, karena dia berada di dalam Ekaristi ini, kita tidak akan takut
menghadapi segala kesulitan demikian. Kita harus berusaha supaya jangan sampai kita lupa akan kehadiran Tuhan. Terutama kehadiran Yesus di Ekaristi. Apakah kita bisa katakan bahwa keyakinan kita akan Ekaristi ini sungguh-sungguh teguh seperti mana diajarkan gereja kepada kita? Mungkin saat-saat ini adalah saat-saat yang baik kita untuk meninjau kembali iman kita akan kehadiran Tuhan Yesus di Ekaristi ini. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita sungguh yakin tentang kehadiran Tuhan Yesus sini di tabernakel? Apa bentuk gerejanya? Semua gereja paroki ada tabernakel. Di sana ada Yesus. Kalau kita sungguh yakin akan kehadiran Tuhan Yesus di tabernakel, tentu kita ingin sering mengunjunginya. Saya kira itulah keinginan orang yang saling mencintai, agar mereka selalu saling dekat satu sama lain. Yesus sudah memudahkan baik kita supaya kita datang kepadanya. Tapi apakah kita datang kepadanya, menyambut tubuhnya? Setiap kali kita merayakan Misa Kudus, selalu kita menerima komuni. Kita harus tanya diri kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya diri kita untuk menerima komuni? Kalau kita memiliki dosa, kita tidak bisa menerima tubuh Kristus walaupun kita telah dipermandikan. Karena itulah Yesus memberikan sakramen pengakuan dosa. Ya, kita selalu diingatkan bahwa sakramen Ekaristi tidak bisa dipisahkan dengan sakramen pengakuan dosa. Karena sakramen tobat itu mempersiapkan kita untuk menerima tubuh Kristus. Menurut Santo Paulus, siapa yang menerima tubuh Kristus secara tidak layak, dia akan menerima hukumannya. Yesus hadir di Ekaristi bagi kita. Itu menguatkan kita. Untuk membantu kita supaya iman kita terus tumbuh. Sampai akhir hidup kita. Bagaimana kita berterima kasih akan karunia-Nya? Saya kira Ekaristi ini salah satu karunia yang terbesar bagi kita. Mungkin setelah karunia kehidupan. Dan di segala abad, bagaimana kita ketahui kehadiran Kristus itu selalu memberikan kekuatan bagi mereka yang percaya. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa bila sebagaimana Santo Paulus katakan, kalau kita bersatu dengan Kristus, maka tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita alami. Aku bisa melakukan segala sesuatu dalam Dia yang menguatkan aku.
Karena sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, Santo Paulus menjadi optimis. Misi yang harus dijalankannya tidaklah gampang. Tapi dia yakin bahwa dia tidak sendirian. Dia yakin bahwa pada akhirnya Tuhanlah yang menjalankan semua yang dia ingin jalankan. Ya, pada saat-saat kita mengalami kesulitan, ketika beban hidup lebih terasa bagi kita, terutama hari-hari ini, kena ancaman wabah coronavirus ini, betapa kita merasakan kita perlu dukungan. Ya, Tuhan sadar, Tuhan tahu bahwa kita menderita. Karena itu Tuhan memberikan kita segala bantuan kita perlukan. Santo Escrivá dalam kitab Alur menyatakan demikian. Bila mana tiba penderitaan dalam hidup kita, engkau boleh yakin bahwa memang ada bukti bahwa Tuhan mencintai kita sebagai seorang Bapa. Adakah bukti yang lebih hebat, lebih jelas daripada Ekaristi? Kalau saja kita bisa melihat kehadiran Tuhan Yesus dengan kacamata iman, dan kita selalu sangat bergembira, karena inilah tanda bukti dari cinta Tuhan kepada kita. Tuhan peduli. Hari-hari ini ketika kita merasa demikian sulit hidup ini di dunia ini, karena ancaman dari wabah, penyebaran wabah yang demikian cepat ini, kita tidak boleh merasakan hidup sendirian. Tuhan selalu berserta kita. Tuhan tahu, Tuhan rasakan penderitaan kita. Sebagai seorang Bapa yang demikian mencintai kita, keinginan Tuhan Bapa hanya satu. Kalau kita bahagia dunia ini, terutama di akhirat nanti. Tapi bagaimana kita bisa bahagia kalau Tuhan tidak beserta kita? Karena itulah Tuhan ingin hadir dalam kehidupan kita. Tuhan ingin hadir dalam kehidupan keluarga Katolik, supaya keluarga Katolik bisa sungguh-sungguh berikan kesaksian Kristiani. Mari seperti misa malam pas kita perbarui iman kita. Iman yang kita terima dari permandian. Sekali lagi kita katakan pada Tuhan Yesus, Yesus, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini. Engkau melihat aku, mau mendengarkan aku. Tapi marilah kita lebih sering mengingatkan kehadiran Tuhan Yesus. Bukan saja pada saat kita merenungkan tentang kata-kata Tuhan Yesus ini, tapi juga di tengah-tengah dunia, dimanapun kita berada. Karena kita ada anak-anak Tuhan. Mari kita pasrahkan pada akhir renungan ini segala resolusi yang kita ambil ke tangan Bunda kita, Bunda Maria. Karena dengan pendamping Bunda Maria, kita akan belajar bagaimana kita bisa sungguh-sungguh menyintai Tuhan Yesus Kristus dalam bentuk sakramen Maha Kudus. Amin. Aku bersaksi kepada Budi Allah, atas kebenaran terbaik, kasih inspirasi, dan telah memperjuangkan hubungan. Aku mohon pertolongan untuk melaksanakan. Bunda Maria yang tak bermoda, satu support dan Tuanku,
layak dihukum, Tuhan aku